cinta untukmu. Cik cik. Berjalan denganmu, mengikut terangmu, ada damai sukacita yang sejati, yang abadi. Ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu, setia. Dan kini ku mau jadi terangmu. Kebenaran yang ku pegang hanya untuk membawa kemuliaan bagimu. Mampukan ku bagai seturut rencanamu. Berjalan denganmu, mengikut terangmu, ada damai sukacita yang sejati, yang abadi. Ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, setia. Dan kini ku mau jadi terangmu. Kebenaran yang ku pegang hanya untuk membawa kemuliaan bagimu. Mampukan ku bagai seturut rencanamu. Biar hanya terangmu ada di dalamku, jangan menyata di hidupku. Biar hanya terangmu ada di dalamku, dan jangan menyata di hidupku.
Yesusku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersyukur kita sepanjang minggu boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya.
Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya setiap hari yang kita jalani, kita selalu dihiasi oleh kebaikan dan anugerah Tuhan. Malam hari ini lebih lagi kita mau rindu datang menyembah Tuhan. Sebab itu yang menjadi kerinduan hidup kita. Terus menyenangkan hati Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan sekalian. Sebelum kita memulaikan seluruh ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang hadir memberkati setiap hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita dalam doa kita berdoa. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, bukti cinta-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, Kau nyatakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di saat kami lemah, Engkau hadir, datang menolong setiap kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya, Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang ajaib, adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan, kesempatan Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami rindu lebih lagi datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan dalam setiap kehidupan kami. Terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hati yang bersyukur. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu.
dalamku rasa tenang. Kau sertai jalan setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat, ada kekuatan baru yang kami terima Tuhan Yesus. Kau perlindunganku, keselamatanku. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tinggal dalam hidup sungguh indah. Ku ingin selalu menikmati. Ini yang kami rindukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu sungguh indah samamu selamanya. Mari coba Tuhan bangkitkan imanmu, sama-sama katakan. Ingin selalu menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh indah samamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan. Ku ingin selalu, yes, bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam setiap hidup kami. Tinggal dalam hati kami Tuhan. Malam hari ini kami menyatakan sungguh indah selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh,
temukan kasih di dalam-Mu. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami menemukan kesejahteraan dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami temukan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu kami dapatkan ketenangan Tuhan. Kami tidak mau yang lain Tuhan Yesus. Kami hanya mau Engkau Tuhan Yesus nyata dalam setiap kehidupan kami. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, ku temukan kasih-Mu. Kami rasakan ketenangan dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan Yesus malam hari ini. Naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Naikkan sembahmu yang terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadir-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami ingini Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya hanya pribadi-Mu yang kami rindukan dalam hidup kami. Pribadi-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan Yesus. Pribadi-Mu, pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hati-Mu yang disenangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar pribadi-Mu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar pribadi-Mu yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi rindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lebih lagi rindukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Ini setiap hidup kami Tuhan. Ini setiap hati yang terus merindukan Engkau. Ini setiap hati yang terus merindukan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ku persembahkan kepadamu Tuhan. Karena ini yang kami rindukan. Karena ini yang kami perlukan Tuhan. Hati kami mau terus diubahkan. Hati kami mau terus diubahkan oleh-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, hati kami Tuhan. Oh. Mari terus jemaat yang diberkati Tuhan, bawa hatimu, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Tuhan tidak minta banyak daripada setiap kehidupan kita. Tuhan minta hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Sebab mujizat yang terbesar bukan ketika Tuhan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Bukan ketika Tuhan menyelesaikan seluruh persoalan hidup kita. Tetapi mujizat terbesar ketika Tuhan merubahkan setiap hati kita. Tuhan Yesus, ini setiap hati-hati yang rindu untuk terus diperbarui oleh Engkau Tuhan.
Ini setiap hati yang terus mau dibentuk oleh Tuhan. Kami tahu hati kami tidak sempurna Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Tetapi Engkau tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan biarkan kami untuk berjalan sendirian. Tuhan selalu pegang tangan kami. Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus? Selain kami persembahkan hati kami persembahkan hidup kami Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami mau bilang tiada yang lain kami ingini selain pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu yang hadir memberkati setiap kehidupan kami. Betapa besar cinta-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal di dalam hidupku Tuhan. Sungguh indah bersama. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Ku ingin. ini setiap hati yang ingin selalu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Satu kali lagi katakan, Ku ingin selalu menikmati, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu, menikmati. Amin. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya.
dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan, malam hari ini kami rindu untuk bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Sebab firman Tuhan yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita percaya dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan. Aku percaya dan ku berserah. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Bukan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Dia membuktikan kesetiaannya bagi hidup saya dan saudara. Mari naikkan syukur-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on. Come on, Gold City. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan. Oh, aku percaya. Dan hidup kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Dan ku berserah. Saya rindu melihat tangan-tangan kita terangkat. Katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Biarlah setiap yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan dan satu kepala. Come on. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat. Sama-sama katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Kekal selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Oh, Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Oh, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Yes. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kan sorak-sorak buat Tuhan Yesus kita yang setia. Sorakan haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat samping kiri kanan, katakan, pastikan Tuhan Yesus ada di tempat yang pertama dalam hati kita. Yes.
bersorak bagi nama Tuhan kita. Come on. Sungguh jauh lebih indah nama Tuhan Yesus yang ada selalu dalam hati kita. Mari lebih lagi bawa pujianmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama siapa? Berada di mana? Di tempat pertama. Oh iya iya, oh iya iya. Katakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu Tuhan Yesus. Namamu berharga bagi Hidupku jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Sebab namamu Tuhan Yesus selalu berada di tempat pertama. Oh, namamu Yesus selalu ada dalam hati kami. Namamu Yesus selalu menjadi yang utama dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam hati kami, dan namamu Tuhan selalu yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Oh, mari jemaat Tuhan, kita bersorak kita bagi nama Tuhan kita. Saya rindu, sama-sama kita nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan. Namamu selalu ada di tempat pertama. Nyatakan. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada, namamu Tuhan, namamu selalu berada. Sama-sama kita nyatakan namamu. Namamu selalu berada di mana? Di tempat pertama. Boleh berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Serukan haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu
selalu berada. Berjemaat Tuhan, sama-sama katakan. Namamu selalu ada di tempat, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Di tempat pertama. Jika sorak-sorak buat Tuhan kita yang hebat, serukan haleluya. Haleluya. Silakan dulu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBU Ikumene atau Gol Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Lama? Mari baca bersama-sama. Jawabannya 3, 2, 1. Dalam Perjanjian Lama, ada kalanya pemakaian nama ilahi berulang-ulang baik dalam puisi maupun narasi yang umumnya bertujuan untuk memberi penegasan terhadap Allah atau Tuhan. Misalnya, dalam ucapan berkat, pemazmur menunjukkan kebesaran Allah dalam badai dalam penglihatan Nabi Yesaya. Demikian pembacaan katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa, amin. Amin. Saya percaya kita semua datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita, mari kita kembali meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berjalanlah terus bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku hanya padamu. Sama-sama berkata, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu.
terjadilah. Amin Tuhan Yesus. Ajar ku mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan ini pujian sebagai doamu kepada Tuhan. Ku berserah hanya padamu. Pimpin setiap jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku Dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Mari sama-sama nyatakan, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Bapakku, sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Jangan-Mu, kami punya Tuhan yang dahsyat. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa kami yang ajaib, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kami bisa menemukan berbagai alasan untuk kami berada di tempat ini. Tetapi Tuhan punya satu alasan untuk selalu menyertai kami. Karena Tuhan mencintai setiap kami. Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan memberikan hidupnya bagi kami supaya kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sekarang kami ada di tempat ini dengan satu tujuan, untuk kami belajar mencintai kesetiaan yang sehingga pesan Tuhan ini mendarat di dalam hati kami, Amin, amin. dalam pikiran kami. Amin.
berbuah melalui perkataan perbuatan Yes, kami. amin, amin. Semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami singkirkan kuasanya dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hatimu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah bersama-sama memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera di dalam kasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di bulan November. Tuhan sudah menyertai, memimpin kita sampai ada di minggu keempat bulan November. Dan November itu banyak sale. Banyak sale, jadi kita mesti mewaspadai apa yang keluar dari kantong kita, dari ATM kita, dari kartu kredit kita. Baik, terima kasih untuk kepercayaan bisa sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita, catatan kita. Kalau tidak bawa catatan, catat di HP. Tidak bawa HP, catat di uang saudara. Catat di baju teman saudara. Sebab firman Tuhan itu penting. Bukan untuk kepentingan gereja ini, bukan untuk kepentingan Pastor Esra di tempat ini, Ibu Gembala di tempat ini. Tapi firman Tuhan itu untuk kepentingan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang siap belajar katakan amin. Baik, Gereja Bethel memberikan tema pada minggu keempat ini adalah sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah adalah prinsip yang dimiliki oleh seorang yang punya tujuan. Katakan dulu tujuan. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Kalau dia cinta seseorang, hujan badai saya lewati, gunung saya daki, tapi datang ke gereja tunggu dulu. Enggak. Kalau dia cinta, apa yang menggerakkan dia sampai dia berusaha untuk memperoleh kekasihnya? Pujaan hatinya. Jangan sampai seperti ini ya. Saya sama teman saya pernah jokes begini. Dulu waktu dia muda dia menggebu-gebu mencintai. Dia menyanyi seperti ini. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia. Apalagi saya tidak terlalu hafal. Ya. Sekarang setelah dia jalan sekian jauh sampai di sini, dia menyanyi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ternyata saya salah pilih Tuhan. Ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tidak sesuai dengan apa yang terlihat di depan. Sikap pantang menyerah adalah sebuah prinsip yang dimiliki oleh orang yang punya tujuan. Dan tujuan kita datang di tempat ini, yang tahu itu setiap kita. Termasuk saya. Ini bukan berlaku, oh yang khotbah berarti dia lebih bagus. Tidak saudara. Yang khotbah juga akan mengalami proses dari apa yang dia khotbahkan. Yang mendengarkan khotbah akan mengalami proses dari apa yang didengarkan. Sebab Tuhan kita itu bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang melihat apa yang tampak. Kadangkala ini ya, kita keluar, kita pakai pakaian yang keren. Kita pakai pakaian yang bagus, kita pakai aksesoris yang bagus. Kita pakai anting-anting, kita pakai jam tangan yang bagus. Kita pakai semua aksesoris untuk menutupi supaya kita tidak telanjang. Tapi maaf, kadang kita tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah sehingga pikiran kita itu telanjang. Tidak diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh film Korea, diisi oleh, saya tidak melarang untuk nonton film Korea, tapi jangan lupa baca firman Tuhan. Tubuh kita tidak telanjang, tapi pikiran kita telanjang, iblis lihat. Oke, tidak ada isinya itu.
Tidak ada firman Tuhan di sana. Serbu. Kadang-kala kita lupa bahwa kita harus mengisi kehidupan kita. Dan untuk tercapainya sebuah tujuan, seseorang harus terus berjuang dengan tidak putus asa dalam menghadapi tantangan. Tadi pagi di ibadah pertama, Pastor Esa menyampaikan tentang bertahan dan berjuang. Saya berharap, ya kalau dengar khotbah kan, mungkin ya ada yang, saya selalu dengar khotbah di YouTube. Dengarkan khotbah Pastor Ezra di ibadah 1. That's good. Percayalah bahwa kekurangan bisa diubah dan jangan membatasi diri dengan memberikan stigma negatif kepada diri kita. Saya enggak bisa melakukan hal ini. Padahal kita belum mencoba, padahal kita belum melakukan. Ada 2 jenis persoalan di dalam dunia ini. Kadang-kala orang berpikir begini, akan sangat menyenangkan ya kalau hidup itu enggak ada persoalan, enggak ada permasalahan. Akan lebih mudah, akan lebih berbahagia kalau kita tidak ada persoalan. Padahal setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita itu punya tujuan untuk membawa kita naik level. Waktu sekolah kita harus menghadapi ujian supaya kita naik tingkat. Waktu kita bekerja, kita akan menghadapi permasalahan, persoalan, tantangan di dalam pekerjaan supaya kita mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Yang menikah, di dalam pernikahan itulah besi menajamkan besi, di mana 2 pribadi yang berbeda secara karakter, latar belakang itu menjadi satu dan tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Persoalan itu datang. Dan suka atau tidak suka, setiap kita pasti mengalami persoalan. Ada 2 jenis persoalan secara cepat. Yang pertama persoalan yang bisa diduga. Apa itu? Setiap kita pasti menghadapi persoalan, tetapi ketika kita tidak mengelola pikiran kita, kecemasan, stres yang berlebihan, maka itu bisa diduga. Bisa diperkirakan akan berakibat pada kesehatan mental kita. Ketika seorang punya gaya hidup yang tidak sehat, makannya galojo, tidurnya it's my life. Saya mau tidur jam berapa, bangun jam berapa. Ada satu kali saya bangun pagi, saya lihat jam 2 subuh. Saya lihat live di Instagram. Oh, haleluya. Tidurnya sembarangan, kurang olahraga, makan sembarangan, bisa diperkirakan akan berdampak pada kesehatan tubuh pada jangka panjang. Kenapa saya sampaikan hal ini? Sebentar kita akan membahas tentang hal ini. Ketika seorang tidak mempersiapkan perencanaan untuk masa depan, khususnya dalam hal keuangan, bisa diduga, bisa diperkirakan, pasti akan menghadapi kesulitan di dalam hal keuangan. Dalam segala hal di hidup ini, apa saja yang kita tidak persiapkan dengan baik, kita akan bisa menghadapi kesulitan di depannya. Persoalan yang kedua adalah persoalan yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu adalah suatu hal yang tiba-tiba terjadi di luar dari kemampuan kita. Dan percayalah, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan supaya kita tidak mudah menyerah. Yang setuju katakan amin. Bilang di sebelah kiri kananmu, Tuhan sudah kasih kemampuan. Terus yang di sebelahnya bilang, supaya kita tidak mudah menyerah. Baik, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Dengan cepat kita akan membaca di dalam Yosua pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai ke-15. Yosua 14 ayatnya yang ke-6 sampai ke-15. Saya akan membaca tulisan yang berwarna biru, jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Judul perikopnya adalah Kaleb mendapatkan Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades
Barnea ayat yang ke-7. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 9. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara aku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepadanya. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Orang enak ini bukan berarti makanan yang enak ya, tapi dia punya ukuran tubuh yang besar. Sebangsa dengan Goliat. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sebab aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15 kita baca sama-sama 2-3. Nama Hebron dulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Arti dari nama Kaleb itu ada beberapa arti. Dia disebut sebagai gagah berani, tidak sabar, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan. Tapi arti yang terakhir itu enggak enak. Arti nama Kaleb itu adalah anjing. Tapi anjing di sini berbicara tentang bagaimana seekor anjing itu dia selalu setia terhadap tuannya. Pernah nonton film tentang Hachiko? Bagaimana dia bertahun-tahun kembali ke tempat yang sama untuk menunggu tuannya. Kita akan belajar tentang prinsip yang sama. Kalau kita bicara tentang Kaleb, kita akan menemukan sedikit catatan tentang Kaleb. Tapi kalau kita bicara tentang Kaleb, yang muncul dalam ingatan kita adalah Yosua dan Kaleb. Kita lihat bagaimana di dalam Bilangan 13. Dua orang ini melihat kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Siapa yang berkata demikian? Yosua dan Kaleb. Tetapi ada 10 orang yang lain dari 12 pengintai itu, 10 berkata apa? Berkata apa? Coba lihat yang di highlight. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yang di highlight saja 1, 2, 3. Stop sampai di situ. Saya mau tanya jemaat Tuhan yang datang. Perhatikan ini dan kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Apa yang membuat kita tidak mudah menyerah? Bagaimana cara kita melihat diri kita di dalam Tuhan? Kalau kita melihat diri kita seperti belalang, Tuhan, kami ini adalah cacing-cacing yang kecil. Kami ini seperti kita rendah hati, bukan rendah diri. Tuhan berikan kepada kita kemampuan dan kuasa. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Coba lihat di sebelah kiri kanannya. Muka-muka seperti ini adalah gambar dan rupa Allah. Saya kadang kalau menghadapi masalah, saya berdiri di depan kaca, dan saya tunjuk kepada yang di depan kaca, itu berarti saya ya. Yang ada di depan saya ini adalah ciptaan Tuhan. Permasalahanku
Tuhan jauh lebih besar. Belum selesai permasalahannya, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolong. Lihat, perhatikan. Kami melihat diri kami seperti belalang. Ya, memang orang itu besar. Siapa yang paling besar di sini ya? Yang kita tahu Anjas. Maafkan saya Anjas. Tapi orang di Kiryat Arba itu lebih besar. Dia orang-orang besar tapi ini Anjasnya Anjas. Maksudnya dia yang paling besar gitu. Dan Kaleb memilih tempat itu di dalam ayatnya yang ke-15. Nah kalau kita lihat, membaca cerita tentang Kaleb, kita akan lihat bagaimana aksinya yang sangat luar biasa. Dia percaya dan memberikan laporan kepada bangsa Israel. Kita pasti akan menduduki. Tetapi yang 10 berkata, kami melihat diri kami seperti belalang. Nah kita akan belajar tentang apa saja jejak keteladanan Kaleb. Yang pertama, Kaleb itu mengingat janji firman Allah. Katakan sama-sama, mengingat janji firman Allah. Lebih keras lagi sama-sama, 1, 2, 3. Mengingat janji firman Allah. Saya mau tanya, jawab di dalam hati. Kalau saya bertanya, sebutkan 10 kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sudah dijawab dalam hati? Mungkin kita masih berpikir, apa ya? Tapi kalau saya bertanya ini, sebutkan 1 perkataan buruk yang datang kepada dirimu. Oh saya ingat dulu saya waktu itu dikatai jelek sama ini. Saya tidak akan lupa itu seumur hidup saya. Perkataan firman Tuhan, kadang dia seperti lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Untung kalau dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau dia masuk telinga kiri, keluar lagi di kiri, enggak lewat. Apa yang paling kita ingat? Masih ingat nasihat orang tua? Masih mau mendengar nasihat orang tua atau sudah merasa, saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Enggak perlu nasihati saya. Di dalam ayatnya yang ke-6, dikatakan di sana, engkau tahu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, katakan begini, maksudnya Yosua ya. Masih ingat enggak? Masih ingat engkau apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa mengenai engkau dan aku waktu kita ada di Kadesi Barnea? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Kaleb berkata, masih ingatkah engkau? Kenapa tadi saya mengatakan catat firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu bukan untuk kepentingan, pembicaranya didengar ini, kata-katanya. Tidak. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kebaktian kita sebentar selesai, ibadah kita akan terus berlanjut. Masa ibadah terus berlanjut? Iya, karena pemikiran kita ibadah itu nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Ibadah yang sejati itu adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita terima doa berkat, kita dengarkan firman Tuhan, kita pulang, kita praktekkan, kita lakukan. Kita mengingat perkataan firman Tuhan. Nah lihat apa yang dialami oleh Kaleb. Kaleb memperkatakan ini pada waktu dia berusia 85 tahun. Dia menyebut waktu aku berumur 40 tahun. Kalau kita baca dalam kitab Bilangan, kita akan melihat bagaimana perkataan Tuhan kepada Musa yang disampaikan ke seluruh jemaat, seluruh bangsa Israel. Bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Nah mengapa kita harus mengingat janji firman Tuhan? Sebab firman Allah adalah kekuatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah
kekuatan Allah. Setiap kali kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, sama seperti kita mengisi perut kita. Kalau lapar, kita kadang sudah lupa berdoa. Makanan enak, hap. Sudah habis, lupa berdoa, lupa mengucap syukur. Sama seperti kita mengisi tubuh fisik kita ini dengan makanan, minuman, istirahat, semua yang baik ke dalam tubuh kita, maka kita harus mengisi ke dalam roh kita, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah. Mengapa kita harus mengingat janji firman Tuhan? Sebab firman Allah itu memberikan kekuatan pada saat kita tidak mengisi roh kita, pikiran kita. Sama seperti yang saya katakan tadi. Kadang kita keluar pakaian keren, baju keren, tapi kita lupa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sehingga waktu ada godaan datang, ada cobaan datang, kita mudah untuk goyah. Ingatan akan firman Tuhan itu akan membuat kita tidak mudah untuk menjadi tawar hati. Pada waktu kita tawar hati, maka Alkitab katakan, kecillah kekuatanmu. Dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa. Supaya kita tidak lupa, harus diperkatakan. Katakan dulu, harus diperkatakan. Apa yang harus diperkatakan? Firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, nah ini yang kita suka. Kadang saya juga suka hal ini. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan kita beruntung karena Yesus enggak berhenti di tengah jalan. Waktu dia pikul salib, diludahi, dihina, dicaci maki, ditendang, dipukuli. Terlalu capek ini, saya mau kembali lagi. Kita tidak selamat. Tapi bersyukur bahwa Yesus menyelesaikannya sampai dia berkata, sudah selesai. Dan kita harus menaruh itu di dalam ingatan kita. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mengapa kita mengingat firman Tuhan? Sebab pada waktu kita mengingat perkataan orang tua kita, kita mengingat perkataan orang yang kita kasihi, sebenarnya kita sedang menaruh respek kita kepada orang tersebut. Kita bisa datang di sini dengan menemukan berbagai alasan. Oh, saya datang ini karena kebetulan. Oh, saya datang ini karena diajak. Oh, saya datang ini karena saya mau lihat tadi yang WL. Aduh, gagah sekali. Oh, saya mau datang ini karena saya mau lihat yang tadi main musik. Aduh, keren sekali. Kita bisa menemukan berbagai alasan. Tapi tadi di dalam doa saya, itu menjadi doa saya sekarang. Bahwa kalau saya pun bisa menemukan berbagai alasan. Tuhan, saya kemarin kerja, saya lagi kurang sehat, bangun pagi besok. Saya nggak baca firman dulu ya. Tapi saya kembali mengingat. Tuhan tidak punya alasan yang lain selain dia mencintai saya. Dia mencintai saudara. Dia mencintai kita semua yang ada di tempat ini. Dan dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Jadi mengapa kita mengingat firman Tuhan? Kita harus belajar untuk mengingat supaya Tuhan menyelidiki kita melalui firman Tuhan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan, atau hal yang lain.
Mari kita belajar supaya dalam perjalanan kehidupan kita ini kita belajar untuk mengingat firman Tuhan. Membacanya, merenungkan dan melakukan. Yang kedua, dan cepat, Kaleb memiliki karakter Allah. Di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8 ada banyak karakter Allah yang tersirat di dalamnya. Tapi saya mengambil satu, aku mengikuti Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saya tetap setia mentaati Tuhan Allah saya. Kalau kita flashback di dalam 12 pengintai cerita yang tadi, setelah mereka tidak masuk di dalam tanah perjanjian karena mereka menganggap diri mereka itu tidak ada apa-apanya, padahal yang menyertai itu adalah Tuhan. Tuhan sudah memberikan mujizatnya melalui 10 tulah yang terjadi di Israel. Tuhan memberikan mujizat bagaimana laut terbelah. Tuhan memberikan mujizat menyertai bagaimana mereka tidak mati kedinginan di padang gurun. Tidak mati kepanasan di padang gurun. Mereka lapar, datang burung puyuh. Makan sampai poge. Makan sampai kenyang. Minta roti, Tuhan kasih roti fresh from the heaven. Bukan from the open. Minta apa lagi? Mereka minta air. Air keluar dari batu. My goodness. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan tunjukkan. Tapi karena mereka menganggap diri mereka. Bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena 10 orang pengintai ini, Kaleb dan Yosua yang berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kaleb dan Yosua harus menanti dan berputar selama 40 tahun. Tetapi ini, Kaleb tetap mengikuti apa kata Tuhan. Selama 4 dekade tidak sekalipun Kaleb melupakan janji itu. Pada waktu Kaleb masuk di dalam perjanjian, harusnya Kaleb sudah pensiun dari segala urusannya. Tetapi dia sama sekali tidak melupakan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu. Dan Tuhan akan memberikan tanah untuk suku Yehuda dari Kaleb. Karena ini dia, Allah yang memberi janji kepada Kaleb adalah pribadi yang setia. Dan saya berdoa supaya kita mengimani hal ini. Allah yang memberi janji kepada kita, dia adalah pribadi yang kesetia. Kalau temanmu memberi janji, bisa saja dia ingkar janji. Kalau pacarmu memberi janji, bisa saja dia lupa janjinya. Ada lagu zaman dulu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, lagu zamannya Thomas itu barangkali ya. Apakah kita sedang bergumul dalam penantian untuk janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan, saya sudah membaca janjimu. Tuhan akan memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Ayat yang kita baca tadi, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Mana beruntungnya? Mana masa depan yang penuh harapan? Saya masih bergumul. Ada sebuah quotes yang saya pernah baca, kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan ada perjalanan rohani untuk kita memperolehnya. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Tetapi untuk janji Tuhan ada perjalanan rohani, spiritual journey yang harus kita jalani, lewati untuk memperolehnya. Permasalahan itu termasuk di dalam rute perjalanan rohani kita. Tapi kita tidak tinggal di dalam persoalan itu. Kita akan melewati persoalan permasalahan. Sebab Tuhan yang memberikan janji ialah setia. Keluaran 34 ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku setia dan tidak lekas marah. Kapan ini? Waktu bangsa Israel diberikan 10 hukum. Musa diberikan 10 hukum. Bangsa Israel dibawa berfoya-foya, pesta pora, buat patung
untuk disembah. Tapi apa kata Tuhan? Aku setia. Perhatikan hal ini baik-baik. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita memperhatikan, mengingatnya, maka selanjutnya ini, berlakulah setia. Mengapa ada orang yang berhasil di dalam kehidupannya? Datang ke gereja yang sama, dengar firman Tuhan yang sama. Tapi ada satu yang berubah, ada satu yang hidupnya gak berubah. Perkataannya masih sembarangan, hidupnya masih sembarangan. Mungkin kita datang bekerja dengan baik, kita datang before time. Seperti nilai yang diajarkan di tempat ini. Kita pulang paling terakhir, paling terlambat. Tetapi belum ada hasil yang kita peroleh. Apa kata firman Tuhan? Judul perikop firman Tuhan ini adalah jangan cemburu atas kebahagiaan orang fasik. Kebahagiaan orang fasik adalah semu. Dikatakan demikian, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Curang di sana itu artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar firman Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, standar kita itu adalah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang Tuhan daripadamu. Selama ini mungkin kita enggak berpikir Tuhan enggak menuntut apa-apa. Tapi ada satu hal di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tuhan menuntut untuk kita berlaku setia. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bayangkan perjalanan Kaleb dari usia 40 sampai 85. 45 tahun. Dia memegang janji Tuhan bahwa keturunanku akan memiliki tanah perjanjian. Ia tidak kompromi meskipun mayoritas 10 orang berkata kita tidak akan bisa menduduki. Tapi Kaleb tetap percaya kepada janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kaleb mempercayai pemeliharaan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Apa yang kita bisa pelajari tentang pemeliharaan Tuhan? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala kita berpikir pemeliharaan Tuhan itu hanya atas apa yang terjadi kepada kita. Oh, kalau saya menerima. Oh, kalau saya memperoleh. Apa yang terjadi di luar kita? Kita lupa bahwa pemeliharaan Tuhan itu apa yang terjadi di dalam kita. Siapa yang bisa yakin malam hari ini bisa beristirahat dengan baik dan besok bangun dengan nafas hidup yang sehat? Saya tidak berdoa bilang, ada terjadi apa-apa, tidak. Tapi saya hanya ingin mengingatkan tentang perkataan firman Tuhan. Bukankah hidup itu jauh lebih penting? Apa itu? Nafas hidup. Pemeliharaan Allah itu bukan hanya untuk apa yang terjadi kepada kita. Terima uang, terima berkat, that's good. Itu bagus. Tetapi apa yang terjadi di dalam kita? Apakah kita percaya kepada yang memberi kepada kita, atau kita hanya percaya pemeliharaannya saja? Maksudnya ini, kita hanya mau terima berkatnya saja, kita nggak mau kenal siapa yang memberi berkat. Tolong tampilkan ayat ini. Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Ini nggak ada di slide. Saya mengundang tim praise and worship. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba
Arba ialah orang yang paling enak, paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, Alkitab katakan masa hidup seseorang 70 sampai 80 tahun dan kebanggaannya adalah penderitaan. Sekarang bagaimana kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan? Apa kita mau belajar seperti Kaleb yang mencintai kesetiaan, mengingat janji firman Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Jemaat Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seekor anjing, dia jatuh di dalam lubang. Waktu dia jatuh di lubang, anjing ini berpikir, saya lompat ini keluar. Ternyata waktu dia lompat, dia tidak sampai, tidak bisa keluar dari lubang itu. Dia sudah lompat berulang-ulang, tidak bisa keluar. Dia berusaha untuk lompat dengan sekuat tenaga, tidak bisa keluar. Lalu akhirnya anjing ini berpikir, mungkin saya harus menerima keadaan ini. Bahwa saya punya rumah yang baru. Saya punya tempat tinggal yang baru di dalam lubang ini selama-lamanya. Lalu lewat seekor kucing. Kucing ini bertanya, kenapa kamu di bawah? Anjing ini berkata, tolong saya tidak bisa lompat. Kenapa kamu gak bisa lompat? Kamu punya kaki yang kuat. Kamu punya kuda-kuda yang kuat. Saya sudah berusaha tapi tidak bisa. Kucing ini berkata, kamu hanya fokus ke atas. Coba gali tanah yang di sampingmu. Lalu lompat ke atas. Apa yang terjadi? Waktu dia gali, tumpuannya semakin naik. Dan dia melompat ke atas. Dari cerita ini saya mau menyampaikan. Waktu kita jatuh di lubang itu namanya dosa. Kemampuan kita tidak terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita itu hanya bisa mengeluh. Hanya bisa menerima, Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Hanya bisa mengeluh, hanya bisa mencaci maki. Tapi pada malam hari ini, maukah kita berseru kepada Tuhan? Tuhan, tolong saya. Tuhan, berikan saya kemampuan. Sebab Tuhan itu adalah penolong yang setia. Yang percaya, mari angkat kedua tangan. Kau lebih tahu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin kami menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Mungkin kami sedang ada di dalam permasalahan, sakit, penyakit, apapun yang mengikat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa pada malam hari ini. Penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih tahu yang terbaik. Kami percaya janji-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami untuk mencintai kesetiaan,
untuk kami setia kepada Tuhan. Hanya Yesus menolong yang setia. Dengan imanmu nyanyikan, hanya Yesus menolong yang setia. Tuhan, kami yang datang dengan permasalahan di hidup kami, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan ikatan dosa kami pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong melepaskan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap ikatan dosa, permasalahan apapun yang sedang mengikat kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami dapat menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi kesaksian cerita bagi generasi selanjutnya, bagi anak cucu kami, bagi orang-orang yang di sekitar kami, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja lebih dalam untuk memanifestasikan melalui kehidupan kami. Biar kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam di dalam hati pikiran kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami, perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, setiap kita yang sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan saya ingin menyampaikan di depan jemaat Tuhan, di depan kursi tersedia amplop persembahan. Yang pertama untuk operasional pastori dan yang kedua untuk kas gereja. Dan nanti akan ada tim ASER yang akan mengarahkan kita semua. Persembahan dimulai dari sebelah kiri, tengah dan sebelah kanan saya. Dan di atas kotak persembahan tersedia lembaran janji iman bagi Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kita menabur dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Natal kita di bulan Desember, itu boleh diisi dan nanti dikembalikan kepada Saudari Vero. Dan mungkin bagi jemaat Tuhan ada yang belum sempat mengembalikan di minggu-minggu sebelumnya, segera dikembalikan kepada Saudari Vero. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan membawa korban ungkapan syukur kita. Kembali kita satu hati, kita angkat amplop persembahan kita, sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Firman-Mu dahsyat luar biasa memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, namun terus bertumbuh di tanah hati kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami akan bawa korban ungkapan syukur kami Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Kau berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Dan kami memberi dengan ungkapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
hamba Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Dipersilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan, amin. Yang pertama mewakili Ibu Gembala, Wakil Gembala GBI Oikumene mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Peter yang telah menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan keluarga, diberkati Tuhan. Yang berikutnya izin menyampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, kami menyampaikan selamat datang bagi kita semua yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Oikumene. Di samping kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada asar-asar yang kece yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh diambil form selamat datangnya dan boleh diisi. Dan ketika kembali dari gedung gereja ini boleh dikembalikan kepada pelayan asar. Jangan ragu-ragu ketika Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini. Saya sungguh yakin dan percaya baru pertama kali datang mungkin merasa sebagai tamu. Dan kedua kalinya saya pastikan kita akan menjadi keluarga di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene, selamat datang dalam Goal CC. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan juga di tangan para pelayan asar tersedia form doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mungkin ingin didoakan, mungkin dalam kuliah atau dalam permasalahan keluarga, apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh diambil dan boleh diisi, dan setelah diisi juga boleh dikembalikan kepada pelayan asar. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat dalam Menara Pondok Daud. Yang berikutnya saya izin menyampaikan bagi kita semua, perayaan Natal kita akan kita laksanakan pada tanggal 5 Desember. Mungkin flyernya boleh ditampilkan. Baik. Natal kita akan semakin dekat, tanggal 5 Desember. Saya menyampaikan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah ibadah kita, perayaan Natal kita ini secara umum, gratis, tidak ada pungutan biaya. Kita semua yang hadir di tempat ini mungkin juga boleh mengundang keluarga kita, teman-teman kita semua untuk sama-sama kita merayakan Natal bersama di Hotel Unhas. Jadi tanggal 5
Desember pastikan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita sama-sama hadir dalam perayaan Natal di GBI Natal GBI Oikumene di Hotel Unhas. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga masih membuka pelayan yang akan melayani di perayaan Natal. Mungkin kita rindu untuk sama-sama melayani, boleh menghubungi teman-teman Aser untuk mendaftarkan untuk pelayanan Natal yang akan kita kerjakan bersama-sama pada tanggal 5 Desember dalam perayaan Natal kita. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian. Sambil angkat tanganmu. Sebab Engkau layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan imanmu kita mengatakan, sebab Engkau layak terima pujian. Sebab Engkau layak terima pujian. Sebab Engkau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian. Sebab Engkau layak terima pujian. Sebab Engkau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala. Segala yang katakan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami dimenangkan di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat pesan-Mu yang boleh kami perdengarkan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar setiap pesan Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan pesan-Mu malam hari ini Tuhan. Biar semakin hari Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu akan melayani Engkau Tuhan, hamba-Mu akan berdiri dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu akan melayani lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak lupa Bapa, kami berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, gereja kami GBI Oikumene di tempat ini bukan hanya sekedar bangunan Tuhan. Tapi kami percaya dalam gereja kami ada visi misi Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin Tuhan bangun lewat hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bersyukur Tuhan buat Ibu Gembala kami yang sampai saat ini masih Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, ke depannya kami percaya Ibu Gembala kami akan menerima sukacita dari Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Sukacita surgawi-Mu di masa tuanya akan diterima oleh Ibu Gembala kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa berdoa buat wakil gembala kami Tuhan. Di tempat ini, Pastor Ezra Tuhan, beserta Kak Debbie istrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu akan diberkati Tuhan, dipakai lebih luar biasa Tuhan.
apa yang menjadi rencananya Tuhan, apa yang menjadi visi misi Tuhan dalam hidup mereka yang akan mereka kerjakan Tuhan. Mereka kerjakan dalam gereja ini Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan yang tolong setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan, cukupkan Tuhan. Kerinduan hati mereka Tuhan, yang jawab bahkan Tuhan Yesus anaknya Dev Bapa. Kami percaya Tuhan adik kami Dev ada dalam tangan Tuhan. Kami tahu hati Tuhan tertuju pada adik kami ini Tuhan Yesus. Biar lewat adik kami ini Tuhan, kami boleh mendapatkan sukacita. Dia menjadi berkat bagi kami Tuhan, bagi sekitarnya Tuhan. Kehidupannya diberkati Tuhan, kesehatannya, masa kembangnya Tuhan, Tuhan berkati. Jadi anak yang takut Tuhan, anak yang cinta Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa berdoa Tuhan buat leader kami di tempat ini. Pastor Peter Tuhan Yesus beserta dengan keluarganya Tuhan, anaknya diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Tuhan Yesus yang jawab, Tuhan yang cukupkan. Dimanapun mereka berada Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah terlepas dari mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak lupa juga Tuhan Yesus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian melayani hari ini Tuhan. Kami percaya mereka akan dipakai semakin luar biasa lagi. Masa depan mereka diberkati Tuhan, pendidikan mereka diberkati Tuhan, hati mereka diberkati Tuhan. Setiap talenta yang ada pada mereka Tuhan, biar mereka gunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa berdoa juga buat setiap kami Bapa yang boleh mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan kemenangan. Pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi ketika kami datang tadi Tuhan. Kami akan membawa sukacita surgawi-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan, biar di bangsa kami ada campur tangan Tuhan. Di bangsa kami ada penyertaan Tuhan. Kelepasan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kekuatan dari surgawi-Mu Bapa mengalir di bangsa kami Bapa. Para pemimpin kami Tuhan Yesus baik dari tingkat pusat hingga tingkat pelosok daerah Tuhan. Selalu berjalan bersama mereka dalam mengambil kebijakan di bangsa kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Segala pergumulan di bangsa kami, Tuhan yang bantu jawab. Tuhan yang topang bangsa kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Bahkan orang tua Tuhan Yesus, orang tua kami, sanak saudara kami Tuhan Yesus. Teman-teman kami, orang-orang yang berada di sekitar kami Bapa. Tuhan berkati mereka Tuhan, kemana kaki mereka melangkah, jamah pikiran kami, iman, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan. Apa yang akan menjadi kami lakukan Tuhan Yesus, kemana kaki kami melangkah, selalu ada penyertaan Tuhan. Bahkan masa muda kami Tuhan, biar kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di tengah dunia yang semakin sibuk ini Tuhan, kami tetap mau jadi anak Tuhan yang takut Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Biar kami tidak jatuh dalam dosa, tidak terikut-ikut hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, setiap talenta yang ada pada kami, setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami Tuhan, tolong ingatkan kami selalu Tuhan Yesus untuk melakukannya bukan untuk kesenangan kami Tuhan, tapi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu jamah hati kami Tuhan, agar kami selalu merendahkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang menonton ibadah ini secara online. Kami percaya Tuhan, setiap saudara kami yang boleh mengikuti ibadah ini secara online juga diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang jamah, Tuhan yang topang mereka. Mereka juga mendapat sukacita baru dari Tuhan. Mereka mendapatkan kemenangan baru bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kami pulang dari tempat ini, Tuhan berkati setiap perjalanan kami Tuhan. Hingga kami tiba di rumah kami masing-masing Tuhan. Penuh dengan sukacita dari sukacita surgawi-Mu Bapa. Ibadah kami boleh berakhir Tuhan, tapi kami percaya kasih setia-Mu tak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Akan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi. Membuat engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Menjadi garam dan terang bagi dunia ini dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk mengambil waktu saat teduh sejenak.